Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, beliau Bapak Ustadz Fatihul Ni'am akan menyampaikan ceramah yang tema berjanji yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis au kamakol amabadu. Yang terhormat para alim, para ulama, para kiai, yang terhormat para bapak ibu yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa menghadiri pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW yang bisa dikatakan sejarah al-berjanji. Mudah-mudahan kita berkumpul pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita berkumpul bisa membawa beberapa ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah bagi kita semua, amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholawat ma'asalam kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat Nabi nantinya kita mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita membuat judul, yaitu membaca al-berjanji. Karena apa al-berjanji harus kita baca? Al-berjanji merupakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Dengan hadisnya beliau berkata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepada Kanjeng Nabi, orang tersebut akan dimasukkan surga bersama beliau. Mudah-mudahan dengan sejarah Nabi, dengan kita membawa sholawat Nabi, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, mudah-mudahan bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau, amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang bisa hadir pada malam hari ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sebagai umat beliau, kita memperbanyak membaca sholawat Nabi, kita memperbanyak dengan membaca sejarah Nabi. Mudah-mudahan dengan sejarah Nabi, mudah-mudahan kita bersholawat Nabi, nantinya beliau akan memberi syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man adzama maulidi
kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, nantinya orang tersebut di hari kiamat mendapatkan pertolongannya atau mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita bersalawat Nabi, mudah-mudahan kita membaca sejarah Nabi, akan diakui sebagai umatnya, nantinya besok masuk surga bersama-sama dengan beliau Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua nantinya akan diakui umatnya Kanjeng Nabi dan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Karena apa? Kita sebagai umat Rasulullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan membaca sholawat Nabi. Baik keadaan apapun, kita diharuskan membaca sholawat Nabi. Keadaan istirahat, keadaan apa saja, kalau bisa kita membaca sholawat Nabi dengan sebanyak-banyaknya, dengan harapan mudah-mudahan kita membaca sholawat Nabi nantinya akan diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti, terutama kita mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Masyarul hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati, karena beliau bersabda dalam hadisnya yang artinya barang siapa membaca sholawat Nabi, orang tersebut akan mendapatkan kebaikan 10 kebaikan. Maka dari itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pentingnya kita membaca sholawat Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti, terutama kita mendapatkan syafaatnya dari beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat yang bisa hadir pada malam hari ini, karena Al-Barjanji kita baca itu menerangkan tentang masalah sejarah beliau, sejarah Nabi Muhammad SAW, dan dengan diiringi dengan membaca sholawat Nabi. Karena Al-Barjanji itu membawa beberapa hikmah, membawa beberapa fadilah kepada orang-orang yang mau membacanya. Terutama kita sering-sering membaca sholawat Nabi, terutama kita sering-sering membaca sejarah Nabi, nantinya kita semua mendapatkan kebahagiaan. Kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti, yang terutama ialah mendapatkan syafaatnya dari beliau besok di hari kelak kemudian. Amin Allahumma amin. Masyarul hadirin wal hadirat yang bisa hadir pada malam hari ini, marilah kita semua, kita anjurkan kita membaca sholawat Nabi, kita memperbanyak membaca sejarah Nabi. Karena apa? Sejarah Nabi Muhammad SAW yang dimuat di kitab Al-Barjanji itu menerangkan tentang masalah sejarah beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita membaca sholawat Nabi, kita membaca sejarah Nabi, nantinya akan mendapatkan kebahagiaan, nantinya kita mendapatkan syafaatnya
besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kita lanjut yang tujuannya untuk menerangkan tentang masalah al-barjanji. Lebih-lebih kita beraliran ahli sunnah wal jamaah tentang masalah al-barjanji kita dianjurkan. Tapi kalau miturut selain ahli sunnah wal jamaah, saya kira membaca al-barjanji tidak dianjurkan. Tapi kalau miturut ahli sunnah wal jamaah yang bernaungan NU, dianjurkan membaca al-barjanji. Karena apa? Al-barjanji itulah menerangkan tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kita orang Nahdlatul Ulama, kita diharuskan membaca al-barjanji. Tujuannya apa? Fadilahnya apa? Dan hikmahnya apa? Karena kita membaca al-barjanji akan mendapatkan syafaat beliau. Kita memperbanyak salawat Nabi, kita mendapatkan syafaat beliau. Karena itulah marilah kita sering-sering membaca salawat Nabi, dan kita sering-sering membaca sejarah Nabi yang kitabnya yaitu Adiba al-Barjanji. Mudah-mudahan kita membaca salawat Nabi, kita membaca sejarah-sejarah Nabi dengan harapan kita semua mendapatkan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena di atas sudah saya katakan hadis beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepada Nabi, maka orang tersebut akan masuk surga bersama dengan beliau, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca sejarah Nabi, kita membaca sholawat Nabi, nantinya kita semua yang hadir pada malam hari ini, khususnya semua umat Islam di dunia ini, mendapatkan syafaatnya beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena apa? Al-barjanji kalau miturut orang ahli sunnah wal jamaah itu penting. Juga kita berziarah kubur itu juga penting. Kita manakipan miturut ahli sunnah wal jamaah itu juga penting. Karena pentingnya kita membaca sejarah Nabi, karena pentingnya kita membaca sholawat Nabi, karena pentingnya kita berziarah kubur, dan kita manakipan dan lain sebagainya. Itulah membawa dampak positif dan membawa beberapa hikmah dan manfaat bagi kita semua. Karena apa? Kita sebagai Nahdlatul Ulama, kita berusaha, kita harus ikut kepada ulama-ulama yang beliau-beliau sudah mengatur pada umatnya, yaitu tentang masalah membaca sholawat Nabi, membaca sejarah Nabi, membaca al-manaqib, bahkan berziarah kubur. Itu kalau miturut ahli sunnah wal jamaah itu diharuskan. Karena apa? Kalau kita menengok sejarah Nabi, kalau zaman Nabi sejak dulu masih zaman jahiliyah, ada orang berkata kepada Nabi, beliau menjawab tentang masalah ziarah kubur.
Setelah itu orang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau di zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Kalau orang-orang ziarah kubur itu yang diminta adalah orang yang meninggal di kuburan, tidak mendoakan tapi meminta-minta. Kalau orang meminta-minta orang yang mati, itu namanya musyrik. Lah musyrik itu termasuk dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seluruh umat Islam di dunia ini kau sudah paham, berziarah ke kuburan, lalu orang-orang tersebut berziarah kubur. Itulah pentingnya ziarah kubur. Kita mendoakan kepada orang-orang yang meninggal dunia, karena doa kita semua diharapkan orang-orang yang meninggal dunia tersebut. Karena sejarah Nabi, karena membaca sholawat Nabi itu sangat penting. Makanya kita dianjurkan sebagai kaum Islam, sebagai umat Nahdlatul Ulama, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan membaca sholawat Nabi, kita dianjurkan membaca sejarah-sejarah Nabi, karena sejarah Nabi membawa beberapa hikmah dan sejarah Nabi membawa beberapa fadilah kepada kita semua yang ingin membaca sejarah Nabi dan diiringi dengan membaca sholawat Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini tentang masalah sejarah Nabi dan kita membaca sholawat Nabi, bahkan keterangan-keterangan yang lain, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Dengan diiringi ridho Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, taufik beserta inayahnya, kita bisa mengamalkan dan kita bisa mengkaji tentang masalah sejarah-sejarah Nabi, dan kita bisa membawa dan kita bisa membaca sholawat-sholawat Nabi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian yang beliau sampaikan Pak Ustadz Matikun Ni'am. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.